Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan layaklah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita bernyanyi dan puji yang semula dipanggil, baik satu dan baik kedua. Lagu Allah Bapa Maha Kuasa ini adalah gubahan dari Profesor Wahyu Suteja. Beliau sudah almarhum, tapi lagunya masih menggema. Enak banget dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Kita akan menyanyikan lagi sekali Allah Bapa Maha Kuasa. Sidang Jemaat Bulan Syukur HUT ke-90 GKPB telah kita lewati. Hari ini di jam ibadah tadi kita sudah menutupnya. Tuhan berkenan hadir bagi kita.
Sekarang kita berada di hadapannya, marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara silakan. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 10 bagian A yang berbunyi demikian. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita sambut firman ini dengan pujian Di Salibmu Ku Sujud. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemar, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Mari kita menaikkan doa ucapan syukur dan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi kami semua. Di pagi hari Tuhan sudah membangunkan kami dan mengingatkan kami akan hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Tuhan menuntun kami datang ke rumah-Mu ini untuk mengucap syukur, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Di tempat ini, di hadirat-Mu ya Tuhan yang kudus, kami mengakui semua dosa dan kesalahan kami. Dosa telah terjadi lewat pikiran, lewat perkataan, dan juga lewat perbuatan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan dari semua kesalahan kami, sehingga ibadah kami pada pagi hari ini menjadi persembahan yang harum menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjutkan pengakuan kita dengan pujian Bila Ku Renung Dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan
kiranya kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara, kita mengaku bahwa kita berdosa di hadapan Tuhan, tetapi kita mendapat kasih sayang daripadanya sehingga kita diselamatkan. Saya mengundang saudara bangkit berdiri menerima anugerah hidup baru yang saya bacakan dari Wahyu 21 ayat 6. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Berdasarkan firman ini sebagai hamba Tuhan, maka saya menyatakan bahwa semua dosa dan kesalahan kita telah ditebus di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, senyumlah dan lihatlah kanan kiri dan katakan namaste. Tuhan mengampuni saudara dan mengasihi saudara semua. Silakan duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau sangat menyayangi dan mengasihi kami. Tidak ada lagi penghalang di dalam perjumpaan kami dengan Tuhan hari ini. Roh Kudus telah menyinari hati kami dan menerangi hati kami dengan firman. Maka berfirmanlah sekarang Bapa, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dua Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan.
Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, sampai disitulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Weh,
Ya. Baik, Putu, selamat datang. Ini Mbak De, selamat datang. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Majelis tadi, bahwa kalian ingin mendengar tentang Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara ingat, pada saat pembukaan HUT GKPB ke-90, ada anak muda yang datang, kemudian dia ingin mengenal Yesus. Inilah orang, Putu berdiri. Putusin. Ketika dia percaya sama Yesus, berat beban yang dia hadapi. Teman-teman dia masih mengajak dia main judi, sabung ayam, minum, dan perbuatan yang lain. Begitulah saudara-saudara yang dialami oleh para generasi terdahulu GKPB. 90 tahun lalu mereka menerima Injil dengan baptisan di Tukajerpo. Dan sejak itu mereka mengalami pengusiran. 10 tahun penganiayaan luar biasa terjadi. Sampai akhirnya mereka mendapatkan izin untuk menempati hutan lindung di wilayah barat yang saat ini terkenal dengan Desa Belimbing Sari. 40 kepala keluarga berangkat dengan jalan kaki, membuka hutan, mengiring Yesus di tempat itu, di tengah-tengah hutan belantara. Banyak harimau, ular, binatang-binatang buas lainnya. Pemerintah Belanda mengizinkan, mungkin dengan harapan supaya orang-orang Kristen itu mati di situ. Tetapi Tuhan mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Tanah itu begitu subur, dan tanah itulah menghidupi mereka. Atas kebaikan saudara-saudara kita dari tanah Jawa, khususnya gereja Jawa, GJW, menerima gereja Bali dengan segala keterbatasan, mentabiskan untuk pertama kali orang Bali, Bapak Rungu, itu ayah daripada Dr. Waspada, ditabiskan pertama kali di Mojowarno menjadi seorang pendeta. Dan akhirnya berkembanglah gereja Bali sampai hari ini. Putu dengan segala upaya bertahan. Dan hari ini dia membawa satu jiwa, Marina. Ini adalah buah penginjilan dari Putu. Gereja itu mesti berkembang. Sekalipun banyak tantangan, banyak rintangan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu terbukti 90 tahun Tuhan sudah menyertai perjalanan gereja. Dan dari sejak semula 11 November tahun 1931 sampai hari ini pembaptisan terus terjadi di tanah ini. Itu bukan karya manusia. Orang-orang yang haus akan kebenaran, orang-orang yang rindu akan Tuhan selalu ada di antara kita. Jadilah seperti Putu, tetap bertahan di dalam imanmu, bawalah jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, yang merindukan Tuhan,
Selamat anakku, bergabung dan tetap bertahan dalam imanmu, sekalipun ada banyak teman-teman seperti sahabat tadi. Jangan juga marah kepada mereka, tetapi tetap bersahabat dengan mereka. Mudah-mudahan ada jalan Tuhan untuk menyadarkan mereka. Sekarang boleh duduk dan kita akan lanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Kita beri aplaus, saudara. Dalam mengikut Tuhan Yesus, tidak selamanya perjalanan hidup kita aman. Pasti ada kesulitan yang kita hadapi, namun yakinlah bahwa Tuhan Yesus menguatkan kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, mengubah kita, dan akan terus-menerus mengubah kita untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita tinggalkan sikap hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mau terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, termasuk hidup berkeadilan seperti Tuhan kita yang Maha Adil. Ketahuilah suatu saat nanti kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Biarlah didapatinya kita tetap setia dalam iman, dalam menjalani hidup yang berlaku adil, hidup berkenan di hadapannya. Ya, itulah saudara-saudara ending daripada drama atau Rahmen yang ditunjukkan oleh anak-anak kita. Saudara, kita lanjutkan supaya nanti tidak terhilang dengan bacaan tadi, pasti ada kaitannya ya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa saudara-saudara semua, selamat datang di gereja GKPB Bukit Doa. Dan saya lihat kehadiran setiap minggu semakin bertambah sesuai dengan kondisi kita yang semakin membaik. Demikian juga saya menyapa saudara-saudara kita yang di rumah, yang ibadah dari rumah masing-masing atau dimanapun ibadah ini dapat dilihat, khususnya lewat Facebook. Bacaan firman Tuhan tadi diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Ada 3 hal yang kita mau pelajari di situ. Yang pertama adalah tentang kemah. Yang kedua tentang hidup ini bukan karena melihat tetapi karena percaya. Kemudian yang terakhir adalah tentang pengadilan. Semua orang harus datang kepada pengadilan Kristus. Satu hari saudara, ada seorang mahasiswa yang datang ke rumah dosennya. Itulah dia seorang profesor dan seorang pembimbing ya dari mahasiswa itu. Dan mahasiswa itu sangat kaget saudara melihat rumah profesor itu penuh dengan buku. Ruangan tamu ada buku, kemudian minta air belakang ke dapur juga ada buku di situ. Setelah itu dia ke toilet juga masih ada buku. Cuman buku di mana-mana gitu. Terus dia tanya profesor, "Prof, di rumah ini kok tidak ada barang-barang lain, cuma buku aja yang saya lihat?" Terus profesor itu dia lihat mahasiswanya. "Lah, kamu? Mana barang-barangmu?" "Ya saya kesini kan bertamu, Prof, jadi saya kan tidak perlu bawa barang-barang." "Ya sama dengan saya juga. Saya di dunia ini hanya penumpang, sementara saja. Saya tidak perlu mengumpulkan terlalu banyak barang." Ada kesamaan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kita ini ada di dalam kemah. Apa bedanya kemah dengan rumah? Kalau kemah itu hanya sementara saja. Pada saat mana kita menggunakan kemah? Terjadi disaster, bencana, banjir dan sebagainya, orang bikin kemah. Untuk pengungsi, untuk para korban. Tapi begitu tertangani, sudah baik lagi keadaannya, ya kemahnya dibongkar. Enggak selamanya tinggal di kemah itu. Begitu juga kalau orang camping, woi excited ya mau camping di mana, di tepi sungai, di dekat gunung.
pasang kemah. Ada tradisi juga supaya tidak digigit ular, dikelilingi diisi garam, biar nyaman tidurnya. Gitu. Tapi begitu selesai, kemah dibongkar lagi karena camping sudah selesai. Paulus mengingatkan kita bahwa kita di dunia ini hanya sementara saja. Tuhan sudah menyediakan rumah abadi, rumah kekekalan, rumah yang indah, yaitu sorga yang mulia. Nah, kalau kita bertanya lebih jauh, pernahkah kita lihat sorga? Pak Nando, pernah lihat sorga? Lu kok susah jawabnya? Mikir dia, belum ya? Ada yang pernah lihat sorga? Semua diam. Yang di rumah gimana? Belum ya. Jadi, tetapi kenapa, saudara? Atau kenapa kita percaya dengan sorga? Pernah lihat Tuhan? Atau kita balik, pernah lihat hantu? Tuhan, hantu. Tuhan, hantu. Hantu pernah lihat? Di film. Ya, di film itu lebih enak dia kalau membuat hantu, kuntilanak misalnya, Nyai Blorong misalnya, apalagi, pokoknya yang serem-serem, dibikinkan film, dibikinkan video. Kita tahu hantunya seperti itu, tapi yang benarnya yang nama hantu itu seperti apa? Nggak pernah lihat juga kan. Tapi Tuhan, kita tidak pernah lihat Tuhan. Tetapi kenapa kita percaya? Kita tidak lihat surga, tetapi kita percaya. Itulah yang dikatakan oleh Paulus pada poin kedua. Kami hidup ini bukan hanya karena melihat, tetapi hidup karena percaya. Saudara, kekristenan, GKPB bisa tiba pada usianya yang ke-90 itu bukan karena melihat. Kalau dia hanya mau melihat, itu penyiksaan, penderitaan, pengucilan, pelarangan, pembangunan rumah ibadah dan sebagainya, ya. Dikucilkan di tempat kerja, dikucilkan di tengah-tengah masyarakat karena keyakinannya yang berbeda. Kalau dia melihat hanya itu, saudara, mungkin udah terkubur, udah mati, udah selesai urusannya. Tetapi justru karena dia melihat tangan Tuhan, dia melihat kuasa Tuhan, dan dia melihat sorga yang mulia. Kalau saudara hari ini ke Blimbing Sari, apalagi di musim penghujan begini, Blimbing Sari itu seperti sorga kecil. Kalau ada sorga besar nanti di Blimbing Sari itu, saudara, masuk entrance itu ada gerbang, kanan kiri saudara lihat bunga dan rumput, rumah tertata dengan baik. Dan pernah dijelaskan di Blimbing Sari itu tidak ada narkoba, tidak ada judi. Begitu deklarasinya. Di Blimbing Sari itu dijadikan tujuan wisata yang berbasis kemasyarakatan. Hari ini orang dari seluruh dunia datang ke Blimbing Sari itu, melihat jejak-jejak kekristenan di situ. Dan masih ada ibadah yang bernuansa Bali, ibadah kontekstual yang dilakukan. Saudara bisa lihat di YouTube saat ini, sudah bisa dilihat kidung-kidung Bali yang bernilai Kristiani. Itulah bukti hidup bukan karena hanya melihat, tetapi karena percaya. Gereja bisa eksis karena percaya. Percaya kepada Tuhan yang berkarya, yang membawa nilai-nilai kasih,
nilai-nilai kerajaan Allah, nilai damai, nilai keadilan dan sukacita. Poin yang terakhir saudara di ayat yang ke-10, bahwa semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang telah dilakukannya semasa hidup. Apakah itu yang baik maupun yang jahat. Saudara, pulang ke rumah nanti, sebelum tidur coba tenangkan diri 5 menit. Ya Tuhan, kalau saya sudah tiba pada tahta pengadilan itu, apakah saya ini sudah melakukan hal yang baik? I'm ready God to follow you. Saya siap Tuhan untuk mengikutmu, dan saya siap Tuhan untuk Engkau panggil. Atau kita akan berkata, Tuhan jangan dulu, minta tempo Tuhan. Belum selesai urusan ini, saya belum damai. Suami istri belum damai. Antara ipar belum damai, dengan mertua belum damai, dengan tetangga belum damai. Mungkin dengan hamba Tuhan juga belum damai, sesama majelis belum damai. Tuhan, kasih waktu, saya mau berdamai dulu. Atau saudara tahu di dalam diri saudara ada opo-opo, ada jimat-jimat, ada kesaktian, ada roh-roh, ada segala macam yang saudara mungkin tidak tahu. Saudara diisi ketika saudara masih bayi, dimasukkan ke dalam tubuh saudara mantra-mantra dan kesaktian leluhur, dan tiba-tiba ngereh. Lagi puji-pujian, saudara kok jadi rangde. Ada begitu. Terlalu asik dia memuji, tiba-tiba roh lain yang keluar. Setelah diselidik, ternyata mungkin waktu kecil dia sudah diisi proteksi oleh orang tuanya, diisi gelang, diisi sikapan, diisi bekal. Mungkin saudara ingin menyelesaikan itu. Atau mungkin pada saat saudara sakit hati, saudara gak bisa balas dendam, gak bisa face to face, tidak bisa duduk satu meja, tidak bisa. Saudara mencari dukun, mencari kuasa-kuasa di luar untuk membalas dendam saudara, dan itu masih hidup, dan saudara ingin menyelesaikan. Tuhan, aku merampungkan dulu ini. Atau mungkin saudara lagi mencari saat ini, kan orang susah berusaha, susah apa, cari yang instan, pengasih asih, penglaris dan seterusnya. Saudara cari, karena itu bisa didapatkan, bisa dibeli atau diminta dan seterusnya. Dan yang lain lagi, masih banyak saudara. Itulah yang dikatakan oleh Paulus, ketika kita ada di dalam kemah ini, kita itu tertekan. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Kita gak bisa keluar. Percaya Yesus? Yes, sudah percaya, udah menjadi pengikut Yesus, tetapi spiritualitas kita tidak adalah spiritualitas Kristiani, sehingga hidupmu menderita dan tertekan. Kalau ada yang menghadapi hal seperti itu saudara, Paulus juga memberi solusi. Lakukan yang terbaik. Roh Kudus anytime, setiap waktu siap sedia memberi pertolongan. Tuhan menyediakan penolong yang setia buat kita. Tuhan menyediakan penolong bagi gerejanya. Tuhan menyediakan kekuatan malaikat surgawi dan Roh Kudus itu senantiasa memberi penghiburan. Roh Kudus untuk memberi energi, memberi kekuatan. Orang bertanya, gereja Bali kecil tapi dia bisa bertahan 90 tahun. Itu bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kekuatannya sendiri, tetapi dari kuasa Roh Kudus
Roh Tuhan yang bekerja dalam setiap hamba-hambanya dan dalam setiap umatnya untuk bertahan. Bertahan di dalam iman dan kepercayaan. Tetap menghormati pemerintah dan mendoakan pemerintah setiap waktu. Tetap menjalin persahabatan sekalipun dengan orang yang membenci dan memusuhi kita. Itulah panggilan gereja Kristen Protestan di Bali di tengah-tengah dunia ini. Dia menyatakan shalom. Dia menyatakan shalom Tuhan. Kesakitan enggak? Kesakitan. Menderita enggak? Menderita. Tergoda enggak? Tergoda. Siapa yang tidak tergoda dengan kemewahan? Kalau ditawarkan kayak tadi. Tuak, 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 tuak. Tuak adalah nyawa. Yening awai sing metuak. Rasane ada aneh kuangan yang tuak, 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 tuak. Begitu kan lagunya. Jadi kalau kita awai sing metuak, sehari tidak minum, rasanya ada yang kurang. Enak kan kalau kita nyanyikan begitu. Tapi di dalam Kristus, saudara, kita diberi kekuatan. Ketika kita digoda, ayo, waktunya udah nyabu, waktunya metua, waktunya judi. Kayak Putu tadi, katakan tidak. Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus, saudara, yang memberi kekuatan. Kalau kita mengatakan tidak, diperintahkan oleh otak kita tidak, maka kita akan bisa melakukan. Tetapi kalau kita lemah, terlalu berat ini. Berat ringannya itu ada pada sikap kita dan keputusan kita. Di dalam Tuhan, saudara, sekalipun itu berat, tapi kalau kita katakan tidak, maka itu menjadi ringan. Karena Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang kepadamu dan belajarlah kepadaku, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Jadi yang disediakan Tuhan bagi kita bukan beban berat, tetapi kelegaan. Dan pada saat mana beban berat itu terjadi? Pada saat kita ragu-ragu mengambil keputusan. Berkristen tapi perilaku tetap dunia yang lama. Sudah menjadi pengikut Tuhan, tapi kelakuan masih belum berubah. Itulah yang membuat kita menjadi berat. Tetapi kalau kita mengatakan, I'm Christian, saya pengikut Kristus, saya percaya kepada Yesus, percaya sepenuhnya, maka segalanya akan menjadi ringan. Karena itu yang dikatakan Tuhan, maka jiwamu akan mendapat kelegaan. Introitus kita yang terakhir, ini bagian yang terakhir. Introitus kita tadi mengatakan apa? Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bayangkanlah, Yesus ada di depan saudara dan saudara ditanya, apa yang sudah kamu perbuat? Kita mungkin katakan, saya sudah menyanyi, saya sudah memberi, saya sudah berpuasa, saya sudah bersepuluhan, semua sudah saya lakukan. Tapi kalau Tuhan kasih lihat, nih timbangannya belum balance. Kebaikanmu itu hanya baru 10%, kejahatanmu 90%. Hai orang yang tidak setia, ke kiri, ke kanan sorga, ini tempat, situ kau, jangan Tuhan, gak ada lagi kesempatan. Tapi kalau hari ini saudara mendengar suaranya, katakan, Tuhan, aku akan mengisi kesempatan ini, aku akan bersyukur. Kalau ada jimat saudara bawa, bakar sendiri. Kalau takut membakarnya, saudara telepon saya, pendeta di rumah ada jimat,
nih tak mau beresin. Ini yang membuat saya lacur. Ini yang membuat saya naik darah terus. Ini yang membuat saya nggak tentram. Udah telepon saudara saya. Saya datang dan saya akan berdoa. Saya akan bakar, musnahkan kuasanya dalam nama Yesus. Atau kalau ada roh-roh lain yang menguasai di luar itu semua, undang kami, undang majelis, kita akan layani. Karena apa saudara? Kenapa kita melakukan itu? Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, yang baik maupun yang jahat. Mari kita aminkan dan kita syukuri bahwa Tuhan masih memberi anugerah buat kita. Kita seperti Putu, walaupun banyak tantangan, rintangan dan godaan, malah dia menginjil dan dia bawa jiwa kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan suka. Increase in number, penambahan jumlah, jiwa-jiwa baru. Tuhan senang. Saya berhenti sampai di sini, kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu. Bapa, mampukan kami berjalan dalam dunia ini, sekalipun kami dalam kemah, tetapi kami hidup bukan melihat kemah itu, bukan karena melihat di sekitar kami, tetapi kami hidup karena percaya akan kuasa, akan kasih, akan sorga yang Tuhan sediakan bagi kami. Amin. Jemaat terkasih diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam ibadah jam pertama tadi kita sudah menutup HUT GKPB yang ke-90 dengan harapan kita akan tetap ingat akan tema menjadi gereja pembawa damai, diubahkan oleh Kristus untuk bertindak adil. Itulah tema dan subtema daripada HUT GKPB yang ke-90. Sekarang mari kita bangkit berdiri dan menaikkan pujian Bila Bali Fajar Dunia. Bila Bali Fajar Dunia, Tuhan Engkaulah terang suryanya. Bila Bali Fajar Dunia,
Bali Fajar Dunia. Bila Bali Fajar Dunia, Tuhan Engkaulah terang suryanya. Bila Bali Fajar Dunia, jadikan kami tetes embun paginya. Dirgahayu GKPB pemberianmu, bersyukur padu di hati kami umatmu. Geraklah juga KPB anugerahmu, Lilin-lilin suci telah berpijar, seantero Bali yang ingat-ingat. Bunga-bunga Injil telah memekar, menghiasi Bali kami yang benar. Kita tepuk tangan semuanya. Lilin-lilin itu akan terus bersinar di Pulau Bali. Saudara silakan duduk dan kita akan mendengarkan warta jemaat. Ucapan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan dari hari Minggu ini dan seluruh jemaat yang berkesempatan hadir di Gereja Bukit Doa. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Untuk agenda 1 minggu, diinformasikan besok hari Senin tanggal 15 November, doa bersama akhir tahun 2021 yang tertulis melalui daring atau menggunakan Zoom meeting. Ibadah akan kita layankan di gedung gereja. Dimohon kepada jemaat untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan hari Senin tanggal 15 tersebut. Pada hari Jumat tanggal 15 November, kelas katekisasi dan ibadah sekolah minggu secara online. Warta Jumat, ibadah tetap kita layankan 3 kali pukul 6, 8, dan 18. Dan sebagai tambahan bagi jemaat yang berusia di atas 60 tahun, jika di dalam keadaan sehat diperkenankan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Informasi di masa pelayanan pembatasan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, GKPB Jemaat Bukit Doa akan menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Hari ini kita sudah mencoba dan kita berharap minggu depan aplikasi ini sudah bisa dipakai oleh seluruh warga jemaat. Dan bagi warga jemaat yang belum memiliki aplikasi ini, bisa mendownload atau mengunduh aplikasi seperti yang ada di Warta Jemaat, menyediakan KTP dan nomor telepon. Dan jika jemaat mengalami kesulitan ketika menghadap atau pada saat scan QR code, akan dibantu oleh petugas yang ada di depan. Jadi dipersilahkan nanti mengalami kesulitan bisa menghubungi petugas yang ada di depan. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu di bawah usia 13 tahun belum diperkenankan saat ini untuk hadir dalam ibadah dan masih menggunakan online. Pada hari Minggu tanggal 28 Desember pukul 6, 8 dan 18 dilayankan perjamuan kudus memasuki masa Advent pertama. Mohon jemaat mempersiapkan diri. Dan kepada seluruh pengurus kategorial juga bisa mempersiapkan laporan evaluasi program 2021 dan menyiapkan program 2022 dan sudah bisa dikumpulkan tanggal 9 Januari 2022. Kita bersyukur bahwa anak-anak kelas katekisasi
akan mengadakan kunjungan ke kantor sinode dan lembaga pelayan yang lain-lain seperti MBM, Tabur Tuai, Lembaga Kesejahteraan Anak, dan Universitas Udayana pada hari Sabtu tanggal 20 November. Universitas Dianapura. Universitas Dianapura pada pukul 7.30 sampai pukul 16 WITA. Dan kepada para pemuda untuk mempersiapkan diri dalam pemilihan Persekutuan Pemuda Kristayasa Wilayah Kota Denpasar pada hari Sabtu tanggal 20 November yang akan datang. Untuk informasinya Bapak Ibu bisa melihat di Warta Jemaat yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp Group. Demikian Warta Jemaat dan agenda sepekan. Terima kasih. Saudara, saya mau menambahkan sedikit warta. Di depan tadi disediakan kertas kecil seperti ini. Ini nama, nomor HP dan asal. Itu bagi saudara-saudara yang baru pertama kali beribadah di sini. Ada nggak di antara? Kalau ada silakan berdiri, saya akan berdoa buat saudara yang baru pertama kali beribadah di Bukit Doa. Baik, tidak ada ya. Yang kedua, masih disediakan di depan. Kalau saudara-saudara ada di antara yang hadir ini minta didoakan, saudara tulis nama dan nomor HP dan tulis pokok doanya di sini. Kami di sini ada jam doa. Kalau hari Sabtu itu dari jam pagi, jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu tidak putus, nyambung. Jadi kalau ada permohonan, doa itu akan dimasukkan dan didoakan. Tuhan itu hanya sedekat doa atau sejauh doa. Jadi tidak jauh saudara, dekat banget. Oleh karena itu kalau ada yang rindu didoakan, saudara bisa menulisnya. Baik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ya, biasanya ada lagu, tetapi kali ini kita menggunakan liturgi khusus, jadi kita akan langsung berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk gerejamu, Gereja Kristen Protestan di Bali, sudah berusia 90 tahun. Tanggal 11 November 1931 dibaptis 12 orang di Tukat Yahpo, Buntal-Buntal. Dari situ Injil Tuhan menyebar di seluruh pulau ini. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu yang sudah memberkati gerejamu. Terima kasih untuk peranannya dalam ikut mencerdaskan bangsa ini dengan membangun sekolah-sekolah, ikut memberi makan dan melayani mereka yang sakit dan yang miskin lewat Yayasan Mahaboga Marga atau Diakonia GKPB. Ikut membuat bangsa ini cerdas dengan pendirian Universitas Dianapura. Tetapi terus-menerus memberi makan mereka yang lapar dan haus lewat Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKSA yang dimiliki, yang disebar di seluruh Bali. Terima kasih, Injil Tuhan terus diberitakan dan nama Tuhan selalu dipuji di pulau ini. Kami mensyukuri semua yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah bekerja dengan baik, bahu-membahu, didukung oleh para menteri, para gubernur, wali kota, camat, lurah, kepala desa, didukung oleh TNI dan Polri, didukung oleh Kejaksaan Agung, oleh Pengadilan Negeri, oleh KPK, oleh BPK, dan semua jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia. Semuanya memberi dukungan.
Dan kami bersyukur penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, memberi kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam pekerjaan mereka. Bapak, kami berdoa untuk wargamu GKPB Jemaat Bukit Doa yang Engkau kasihi dan sayangi. Engkau tambahkan usia mereka dan usia pernikahan mereka, yaitu Ibu Niputu Sri Kamyudari, Ananda Norwa Tovare Troyes, Saudara Imade Jonathan Rinta Suparta, Saudara Novian Mesa Ismadi, Ananda Novilia Chandra Gunarti, Bapak Mikael Lewol, Bapak Jack Karel Skelling, Saudari Novi Nawangwulan, Ananda Gede Erwin Christian Tapatab, Ibu Emma Taruli Situmpul, Saudari Marisa Ditya Putri, Bapak Agus Semedi, Bapak Yunus Gaye Lomi, Ananda Alvarez Christian Simbolon, Ananda Jeskiel Umbu, Ananda Helena Valencia Lasboy. Itulah saudara-saudara kami yang berulang tahun dan anak-anak kami yang berulang tahun dari tanggal 14 November sampai 20 November. Ya Tuhan, berilah sukacita, kesehatan dan kebahagiaan bagi yang berulang tahun. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. 14 November, Bapak Erikson Satria Hutagaul dan Ibu Niputu Sri Kamyodari, Bapak Ramses Simanjuntak dan Ibu Linda Minar Sitohang, Bapak Yoshiro Nakayama dan Ibu Ita Theophilus. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan tanggal 15 November, yaitu Bapak Daniel Banunai dan Ibu Adonia Karita Kabnani, Bapak Canis atau Bapak Kanis Prakoso ST dan Ibu Evidian Safitri. Yang ulang tahun pernikahan tanggal 16, Bapak Jack Karel Skelling dan Ibu Nimade Wahyuni. Tanggal 17 November, Bapak Paulus Mbate dan Ibu Ika Rahel Wargawanti. Ya Tuhan, berilah kiranya sukacita di hati mereka ketika mereka merayakan ulang tahun pernikahannya. Beri kebahagiaan dan cinta yang mula-mula bersemi di hati mereka. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga mendoakan Ibu Nainggolan atau Oma Nainggolan, Tuhan, yang sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah. Kami doakan ya Allah, tangan-Mu menyentuh bagian tubuh yang sakit, sehingga oleh kuasa Tuhan beliau menjadi sembuh. Dan kami doakan juga saudara-saudara kami yang lain yang mengalami sakit yang tidak kami ketahui, tapi Tuhan melihat dari sorga. Bapa, Engkau hadir menjamah mereka dan menyembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan maupun simpatisan, ada semua anak Tuhan yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka terkait dengan masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pendidikan anak-anak, masalah kesehatan, masalah hubungan antar keluarga, dan masalah-masalah yang lain. Ya Tuhan, datanglah memberi kekuatan, memberi pertolongan, memberi solusi dari semua kebuntuan dan persoalan yang mereka hadapi. Kiranya dengan kehadiran Tuhan, mereka semua mendapat kelegaan, mendapat penguatan, dan mendapatkan kasih sayang daripada-Mu. Demikian doa syukur dan syafaat kami Bapa.
yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dengan landasan firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Jemaat dapat membawa persembahan sekaligus pengumpulan amplop pengosongan diri. Kita bernyanyi dari PKJ 148 bait pertama, 2 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Kita naikkan sekali dari ayat atau bait yang pertama.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami. Dan biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan ini sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan kuduskan sehingga boleh menjadi saluran berkat dalam pelayanan kami di gereja ini dan di tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita naikkan puji sembah 27, Tuhan kan menjagamu. Tuhan kan menjagamu terhadap segala yang jahat. Ia akan menjaga jiwa ragamu, selamatlah engkau. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Saudara silakan. Saat teduh bagi jemaat. Ibadah selesai, sampai bertemu dalam ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.